Halo Sobat Sehat dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama kami, kelompok 1 kelas D32B, Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Kali ini kami akan memaparkan mengenai teknik anamnese ibu hamil. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Evelyn Valencia, bersama Adelia Zulfa, Aisyah Fitri, Anggi Syafutri, Apriana Dea, Arfiani Ginting, Ayu Sylvia, Cynthia, Diana Ramasari, Dora Ivana, Durotul Hikmah, Elvi Nurita, Fadilah Nurzakia, Gracia Valencia, Indah Priscilla, Irawati Angelina, Jane Margareta, Juni Lasmaria, Karisma Eka Sinulinga, Kofifa Nurrahman, Lydia Natalia Sinaga, dan juga Lydia Maria Tambunan. Dan berikut pemaparannya. Assalamualaikum, permisi. Ibu, Bapak, mari silakan masuk. Silakan duduk, Pak, Bu. Iya, Bu Bidan, terima kasih. Ibu, Bapak, selamat pagi. Pagi kembali, Bu Bidan. Oh iya, perkenalkan nama saya Bidan Aisyah. Setiap harinya saya tugas di klinik ini. Kalau tidak salah, ini kunjungan Ibu dan Bapak yang pertama ya? Oh iya, Bu Bidan. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak. Kita perlu saling kenalkan, Pak, Bu. Iya, Bu Bidan. Nah, apa ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu Bidan. Kebetulan ini saya sedang hamil. Kehamilan pertama. Jadi, saya ingin tahu banyak hal mengenai apa saja yang perlu diperhatikan ibu hamil. Iya Bidan, ini kan kali pertama istri saya hamil. Jadi saya juga harus tahu apa saja yang mesti saya melakukan selama kehamilan istri saya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, ibu dan suami ingin tahu apa saja yang perlu diperhatikan saat kehamilan ya? Iya, Bu Bidan. Wah, ibu dan bapak sudah melakukan hal yang tepat untuk mengonsultasikan hal seperti ini. Tapi sebelumnya saya perlu mendapatkan data informasi dari bapak dan ibu dulu. Boleh kan, Pak, Bu? Apa memang harus begitu Bidan? Iya, Pak, saya harus punya data pribadi ibu dan bapak. Dan dengan data ini nanti juga akan membantu saya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh bapak dan ibu. Dan jangan khawatir karena kerahasiaan ibu dan bapak terjamin. Maksud ibu dengan kerahasiaan terjamin apa ya? Maksudnya, semua data pribadi Bapak dan Ibu serta semua pembicaraan kita ini tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Alhamdulillah, saya lega dengarnya, Ibu Bidan. Iya Bu. Jadi, Ibu dan Bapak tidak perlu takut ya untuk menjawab pertanyaan dan bercerita mengenai apa yang dirasakan. Iya, Ibu, betul sekali seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu nama lengkapnya siapa? Nama saya Indah Priscilia, Ibu. Kalau Bapak nama lengkapnya siapa? Saya Alan Manaf Bu. Boleh saya tahu pekerjaan Ibu dan Bapak? Saya seorang pedagang pakaian Bidan. Kami sedang usaha kecil-kecilan. Oke, baiklah. Kalau Ibu? Saya sendiri pekerja ibu rumah tangga. Selanjutnya mengenai agama, boleh saya tahu agama Bapak dan Ibu? Kami alhamdulillah Muslim, Ibu Bidan. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu sekarang usianya berapa? Saya usianya 24 tahun. Kalau Bapak? Saya sekarang sudah 27 tahun Bidan. Nah, kalau alamat tempat tinggalnya di mana ini, Pak, Bu? Kami tinggal di Lorong Ambon, Audonohu. Wah, lumayan jauh ya dari sini, Pak. Iya Bidan, kami memang sengaja ke sini karena menurut teman yang lain pelayanan di sini begitu baik. Alhamdulillah kalau penilaian klinik seperti itu, Pak. Bu, Bapak dan Ibu juga sudah jauh-jauh datang ke sini. Ya, Bu Bidan. Kami merasa senang langsung bertemu dengan Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga senang bertemu Bapak dan Ibu. Nah, Ibu, saya mau tanya nih mengenai menstruasi Ibu. Pertama kali mengalami haid itu pada usia berapa tahun? Kalau tidak salah, pada umur 11 tahun, Bu Bidan. Baik, kalau siklus haidnya, Bu, berapa lama? Maksudnya jarak atau waktu haid pertama dengan haid berikutnya. Tidak menentu, Bidan, kadang 30 hari, kadang 28 hari, kadang 25 hari. Oh, begitu ya, Bu. Biasanya berapa hari dalam sebulan haid Ibu itu?
Biasanya lamanya sih 5-6 hari, Ibu. Apa ibu pernah punya masalah atau gangguan menstruasi? Saya rasakan selama haid cuman nyeri punggung gitu. Oke, baiklah. Ibu ini usia kehamilannya sudah berapa minggu? Sudah 8 minggu, Bu Bidan. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal berapa? Maksudnya hari pertama saat ibu mengalami haid terakhir sebelum akhirnya ibu tidak menstruasi sampai saat ini. Oh, kalau itu tanggal 14 Juli 2021, Bu Bidan. Maaf Bu, dalam sehari ibu ganti pembalut berapa kali? Saya ganti pembalut biasanya 3 kali sehari. Oke, baik sekali. Terus, apa ibu punya riwayat penyakit menular atau penyakit sistematik? Maaf ya Bu, seperti penyakit jantung, diabetes, anemia, atau hipertensi. Alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Selama kehamilan ibu apa ada keluhan? Selama kehamilan saya mengeluh ini, Bu. Gak enak badan di pagi hari, kemudian mual muntah. Mual muntahnya parah di pagi hari, Bu Bidan. Iya bidan, saya juga jadi bingung kok istri saya mual dan sering muntah. Mual dan muntah di pagi hari ya? Iya, Bu Bidan. Apa ibu alami itu setiap hari? Tidak setiap hari, Bu Bidan. Kalau dihitung 4 kali seminggu. 4 kali ya seminggu. Apakah segala yang ibu makan atau ibu minum membuat ibu mual dan akhirnya kemudian muntah? Tidak, Bu Bidan. Tidak semua makanannya dan minuman yang membuat saya mual. Hanya mual dan muntah yang saya alami itu yang saya rasakan pagi, tapi tidak terjadi setiap hari. Oke, tapi apakah muntah itu membuat badan ibu menjadi lemas? Kalau lemas, kadang muntah sih kadang-kadang saya rasakan, Bu Bidan, tapi tidak mengganggu aktivitas saya. Jadi begitu ya Bu. Berarti mual dan muntah ibu tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari kan? Iya, Bu Bidan. Oke, maaf. Apa ibu ini punya riwayat penyakit mah? Iya, Bidan. Saya tidak punya penyakit, Mah. Begitu ya Bu. Alhamdulillah berarti ibu orang yang teratur pola makan ya. Boleh saya tahu mengenai pola makan dan minum ibu sebelum hamil? Makan sehari 3 kali 1, pola makannya teratur. Kalau minum terkadang 8 gelas sehari, Bu Bidan. Ibu suka makan makanan pedas bersantan? Kalau bersantan sering, Bu Bidan. Oh, baik Bu. Nah, kalau minumnya? Minumnya 8 gelas air putih. Baiklah kalau begitu, Bu. Bisa ibu ceritakan tentang pola makan dan minum ibu selama hamil? Ketika hamil, pola makan saya seperti ini, Bu Bidan. Makan 2 kali sehari. Porsi makannya saya tambah makan nasi, ikan, sayur, telur, tahu, tempe, dan daging. Kalau minumnya saya jadi tambah 2 gelas sekarang, Bu Bidan. Jadi 8 gelas setiap harinya. Oke, baik sekali Ibu. Ibu harus tetap seperti ini ya, menjaga pola makan dan minum Ibu. Iya, Bu Bidan. Dan buat Bapak, harus aktif memantau makanan dan minuman Ibu. Iya bidan, saya selalu mengawasi pola makan dan minum istri saya. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Saya setuju dengan langkah yang Bapak akan lakukan. Iya bidan, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terus buat Ibu, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi mual dan muntah, Bu? Saya minum jamu. Wah, jamu, Bu. Jamu yang seperti apa? Itu, Bidan. Jamu kunir, asam yang dijual mbok jamu yang keliling itu, Bu Bidan. Oh, begitu ya, Bu. Sebenarnya mengonsumsi jamu itu tidak apa-apa, hanya perlu memperhatikan kondisi kesehatan Ibu dulu. Ibu juga harus memperhatikan faktor kebersihan dan keamanan jamu yang Ibu minum. Namun, sebaiknya Ibu tidak minum jamu yang didagangkan keliling dulu, Ibu. Pada trimester pertama, yang merupakan masa sangat rentan bagi kehamilan karena pada tersebut janin sedang membentuk organ-organ vital seperti mata, hidung, telinga, pertumbuhan otak, dan lainnya. Jadi, ada baiknya Ibu perhatikan faktor keamanan buat janin Ibu. Jadi, Bu Bidan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik Ibu,
Ibu tenang dulu, saya paham perasaan ibu. Sebenarnya mual dan muntah yang ibu rasakan di pagi hari adalah hal yang wajar. Itu namanya morning sickness. Ini mulai dialami oleh ibu hamil di usia kehamilan 6 minggu dan berlangsung kurang lebih 10 minggu. Nah, ibu tidak perlu khawatir karena dari keluhan ibu tadi saya menyimpulkan kalau ibu hanya mengalami gejala morning sickness saja dan itu adalah hal yang wajar. Yang perlu dikhawatirkan adalah apabila mual dan muntah ibu itu berlebihan dan berlangsung sangat sering, sehingga membuat ibu lemas dan kehilangan banyak cairan atau dehidrasi, sampai mengganggu aktivitas ibu setiap hari dengan istilah yang biasa kita dengar yaitu hiperemesis gravidarum. Oh begitu. Ya Bu Bidan, tapi apakah saya baik-baik saja atau apakah saya akan ada mual secara berlebihan? Iya bidan, apakah ada kemungkinan seperti itu? Kalau kemungkinan ada ibu, bapak, oleh karena itu untuk ibu memperhatikan hal seperti makanlah dalam jumlah sedikit tetapi sering. Jangan makan dalam jumlah porsi besar karena justru akan menambah rasa mual. Tetapi berusaha makan ketika kondisi perut terasa enak. Usahakan makan 5-6 kali sehari dalam jumlah porsi yang lebih sedikit dan untuk menghindari perut yang kosong. Hindari makanan yang banyak mengandung lemak, bumbu, terlalu asam atau pedas. Makanlah makanan yang banyak mengandung kadar karbohidrat dan protein. Perbanyak pula konsumsi buah dan sayuran. Hindari makanan yang mengandung aroma yang akan membuat Anda mual dan muntah. Minumlah segelas teh hangat untuk mengatasi gangguan mual dan muntah. Perbanyak cairan dengan minum air putih, susu rendah lemak, atau jus buah untuk mengganti cairan yang dikeluarkan selama muntah dan menghindarkan dari dehidrasi. Perbanyak makanan yang banyak mengandung vitamin B6 seperti pisang, apokat, beras, atau sereal. Sampai di sini apakah Bapak dan Ibu Apni bisa mengerti? Oh begitu Bu Bidan, saya mengerti sekarang. Berarti saya juga perhatikan pola makan saya. Makan dan minuman juga diperhatikan ya Bu Bidan. Ya Ibu, betul sekali. Ibu sudah paham kan makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Dan juga waktu makan dan minum Ibu. Iya Bu Bidan, Alhamdulillah saya sudah tahu penjelasan Bu Bidan dari tadi. Iya Ibu, tepat sekali. Ibu berarti sudah paham. Iya Bu Bidan. Kalau begitu, saya akan selalu mengawasi dan mengingatkan istri saya mengenai hal ini. Takutnya nanti istri saya lupa bidan. Iya Pak, langkah yang akan Bapak lakukan sangat tepat. Saya salut sama Bapak dan Ibu. Nah, Ibu juga harus teratur istirahatnya Ibu ya. Iya Bu Bidan. Kalau begitu, apa boleh Ibu ceritakan tentang pola istirahat Ibu selama hamil? Saya suka tidur siang selama hamil dan sebelum hamil sangat jarang tidur siang. Kalau malam saya tidur 5-6 jam. Kalau siang 1 jam paling lama Bu Bidan. Baik sekali Ibu, Ibu boleh pertahankan pola istirahat seperti itu dan Ibu jangan kerjain berat-berat ya. Aktivitas di rumah itu sudah cukup bisa dihitung seperti olahraga kecil. Bu Bidan, saya sudah paham. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mengenai penjelasan saya. Apa ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Apa ada beberapa hal yang tidak boleh istri saya lakukan selama hamil? Sebenarnya aktivitas sehari-hari tetap dilakukan seperti biasa, namun istri Bapak juga tidak boleh melakukan hal seperti bekerja terlalu keras dan tidak cukup istirahat, minum obat sembarangan kecuali dengan resep dokter, pijat perut, merokok, minum minuman beralkohol, bekerja dan menghirup asap kendaraan atau bahan kimia lainnya, makan terlalu sedikit dengan menu yang tidak sehat. Tapi saya yakin kalau istri Bapak tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Karena dari hasil anamnesa atau pengumpulan informasi tadi, Ibu dan Bapak tampaknya adalah orang yang memperhatikan kesehatan. Ya betul Bu Bidan. Iya bidan, jangankan istri saya juga tidak melakukan hal seperti merokok dan meminum alkohol.
Alhamdulillah, memang seperti itu seharusnya. Kesehatan itu aset yang sangat berharga. Bukan begitu, Pak, Bu? Iya, Ya, betul, betul Bu Bidan. Baik, Ibu. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sejauh ini saya paham dengan penjelasan Ibu Bidan. Alhamdulillah kalau begitu Ibu sudah paham mengenai penjelasan saya dan mengenai mual dan muntah. Tolong Ibu perhatikan ya, bila frekuensi muntah Ibu meningkat, segera datang kembali ke sini. Kita sama-sama mengantisipasi kemungkinan hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah yang berlebihan. Baik Bidan, saya akan selalu memperhatikan hal itu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu, kami mohon pamit ya Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Bidan, terima kasih. Ya Bu, Bapak sama-sama. Oh iya, ini ada kartu nama saya, di situ juga nomor handphone saya. Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan atau keluhan bisa langsung kirimi saya SMS dan boleh juga langsung telepon atau langsung datang ke klinik ini. Baik Bu Bidan, terima kasih. Sama-sama Ibu. Permisi dulu ya, Bidan. Iya Pak, hati-hati di jalan. Iya, Bidan, mari. Demikianlah hasil persentase dari kelompok 1 kelas B mengenai teknik anamnese pada ibu hamil. Mengenai kesimpulannya, anamnesa pada ibu hamil meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan alat, ruangan, dan dokumentasi. Yang kedua adalah pelaksanaan anamnesa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, evaluasi keseluruhan terhadap anamnesa meliputi sistematika, efektif, dan efisien. Dan yang keempat, melakukan pendokumentasian hasil anamnesa pada buku KIA atau status ibu hamil. Terima kasih.